Baik, oke. Ibu Ya, Nur sudah masuk baik. kembali, sudah bergabung bersama kita. Disilahkan Ibu. Iya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bu ya, Oh maaf Iya, iya, atas paham tidak ya apa-apa Bunda. Ibu. kendalanya. Iya. Ya. Monggo Baik Bapak Ibu, dilanjut Bu terima Nur, Dilanjut Ibu, kasih. silakan. silakan. Ya, baik terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi perjalanan saya itu ketika berkenalan dengan GSM adalah melalui Facebook awalnya. Kemudian karena memang saya sangat tertarik juga dengan bagaimana sih GSM itu berbagi ya, berbagi praktik-praktik baik, kemudian juga bagaimana melaksanakan pembelajaran yang memang berfokus kepada siswa yang menurut saya memang itu kayaknya sangat-sangat dibutuhkan buat saya waktu itu. Nah, tapi memang pada saat tersebut itu kemudian sedang pandemi, jadi memang saya tidak bisa mempraktekannya secara langsung. Nah, jadi ketika itu juga memang saya sedang belajar sedikit-sedikit mengimplementasikan di kelas saya yang waktu itu memang harus belajar melalui online. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rati bahwa di GSM itu ada 4 area perubahan. Ya, ini sudah saya sampaikan slide-nya ya Bu, barangkali mungkin sudah terlihat. Ya, di situ ada 4 area perubahan dalam GSM, yaitu ada social emotional learning, kemudian lingkungan belajar positif, kemudian ada pembelajaran berbasis penalaran dan keterhubungan sekolah. Nah, karena memang kemarin kita pandemi dan baru 1 tahun ini kemudian kita juga melakukan pembelajaran secara tatap muka 100%, maka pada awal tahun ajaran kemarin kami mengadakan rapat kerja dengan teman-teman di sekolah dan saya memperkenalkan gerakan sekolah menyenangkan dan berbagi tentang bagaimana praktik baik tentang penciptaan lingkungan belajar positif dan lainnya. Nah, kemudian akhirnya dijadikan satu kebijakan oleh sekolah bahwa kita akan belajar sama-sama belajar untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh gerakan sekolah menyenangkan tersebut. Nah, ini diawali dengan lingkungan belajar positif. Ya, first principle thinking-nya adalah bahwa lingkungan belajar positif adalah merupakan lingkungan yang dapat memberikan rasa aman dan memantik ketertarikan siswa untuk belajar dan terlibat. Oke, kemudian nah, untuk kaitannya lingkungan belajar tersebut, lingkungan belajar itu terbagi menjadi beberapa area, yaitu ada lingkungan fisik, kemudian juga lingkungan non fisik, kemudian juga diantaranya iklim sekolah dan budaya sekolah. Nah, ini saya awali dengan lingkungan sekolah dulu. Jadi yang waktu itu kami lakukan yaitu adalah memperbaiki lingkungan fisik kami, yaitu seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, bahwa kita lihat ada banyak seperti mural ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pojok-pojok atau dinding-dinding yang memang tadinya mulus, tidak ada tulisan atau tidak ada gambar apa-apa. Nah, kemudian juga kami coba untuk buatkan muralnya. Nah, mural ini adalah buatan anak-anak ketika kami melaksanakan ujian sekolah. Jadi dikemas dalam bentuk ujian praktek seperti itu. Nah, tujuan kami yaitu adalah membuat mural-mural ini adalah salah satunya adalah sebagai sumber belajar bagi siswa. Jadi ketika anak melewati koridor tersebut diharapkan bahwa siswa juga bisa belajar secara tidak langsung. Nah, di sini juga karena memang kita sedang bicara tentang kurikulum merdeka di mana di dalamnya ada profil pelajar Pancasila, juga kami juga mencoba membuatkan desain seperti ini yang kemudian juga dibuatkan oleh siswa gitu. Nah, berikutnya adalah lingkungan sekolah juga. Ada beberapa pojok-pojok yang juga merupakan pojok horor, kemudian kita ubah menjadi tempat-tempat yang kita buat agar siswa itu bisa duduk dengan nyaman atau misalnya melakukan diskusi atau ketika beristirahat bisa duduk di situ. Nah, kemudian juga ini ada untuk yang lantai menuju kelas itu kita buatkan seperti permainan ya, di mana memang juga kita mencoba untuk melestarikan permainan-permainan tradisional dan mudah-mudahan sih memang ini juga bisa memperkuat apa ya namanya tuh ke akar rumput budaya siswa kita.
Nah, untuk di dalam kelas, nah tidak jauh beda seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rati, bahwa juga kami membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tersebut juga salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, di mana untuk membuat atau menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah dengan menciptakan kesepakatan-kesepakatan kelas yang memang disepakati oleh semua warga kelas tersebut, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga nanti kesepakatan kelas ini juga bisa menjadi rambu-rambu kelas dan bisa berimbas yang positif dalam pembentukan karakter siswa. Kemudian di dalam kelas tersebut juga, dinding-dinding kelas juga kita buatkan menjadi sebagai display buat siswa, diantaranya adalah misalnya tentang profil siswa. Nah, di sini dengan tujuan supaya siswa saling kenal satu sama lain, seperti itu. Berikutnya masih di dalam kelas juga, kelas tersebut dinding-dindingnya juga kita jadikan sumber belajar. Jadi tugas-tugas siswa itu kemudian juga ditempel di kelas. Nah, semuanya ini tentu saja kerjasama antara guru mata pelajaran maupun dengan wali kelasnya. Nah, ini ada peta perjalanan cita-cita siswa. Ini juga adalah hasil karya siswa kaitannya dengan kemarin kita melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kami mengambil tema mandiri yang kemudian membicarakan tentang regulasi diri siswa. Ibu mohon izin. Nah, ini PowerPoint-nya ya. nggak jalan, Bu. Oh, mohon maaf. PowerPoint-nya nggak jalan, Ibu. Kalau di saya ini sudah mulai jalan, Ibu. Ya, mulai jalan ya. nih. Ya. Kalau begitu mohon izin saya begini saja ya, Bu ya, karena barangkali nanti kendala lagi seperti itu. Ya, baik silakan, Bapak Bu. Ibu, kemudian dilanjutkan. Ya, terima kasih Ibu. Nah, kemudian ini juga di dalam kelas itu kami juga membuat zona kehadiran dalam rangka juga menciptakan iklim positif juga, bahwa kehadiran itu merupakan salah satu bentuk dari kedisiplinan. Kemudian juga ada zona emosi. Jadi sebelum memang kita belajar, kita juga harus mempersiapkan emosi siswa seperti apa. Kadang-kala kan mungkin ada siswa yang mungkin dari rumahnya sudah cemberut atau ada masalah segala macam yang mungkin akan terbawa oleh siswa ke dalam kelas. Untuk memang memastikan bahwa memang siswa tersebut memang sudah nyaman, nah kita juga buatkan zona emosinya seperti ini. Nah, memang mungkin kalau untuk tingkat-tingkat yang lebih atas sebenarnya seperti kehadiran atau mungkin zona emosi atau juga misalnya zona tadi kesepakatan itu sebenarnya mungkin bisa dibuatkan dalam bentuk lain ya, tidak mesti harus seperti ini. Mungkin juga bisa dalam bentuk digitalnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga kami membuatkan mohon maaf, bukan membuatkan, tapi juga untuk menciptakan budaya atau iklim kelas juga dalam pembelajaran, terutama untuk pembelajaran saya, untuk pelajaran bahasa Inggris juga, saya membiasakan diri untuk membuat student engagement, yaitu adalah pelibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi supaya kita fokus, supaya anak juga ikut berpartisipasi dalam pembelajaran seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan secara manual ataupun digital. Nah, kemudian untuk dalam upaya menciptakan budaya atau iklim kelas, kami juga membuat suatu proyek dalam kegiatan P5 tersebut, yaitu adalah membelajarkan bagaimana siswa itu beretika ketika menerima tamu ya dari luar. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ibu, mohon maaf, apa ada kendala untuk suara lagi? Iya. Kalau saya enggak ada ya. Oh, enggak. Oke, silakan Bu. Ibu tadi untuk Bapak Ibu tadi untuk video yang tadi, ya
Untuk video yang tadi adalah upaya kami membelajarkan siswa bagaimana kalau mereka itu menerima tamu dari luar. Jadi kami membelajarkan mereka dengan menggunakan ada yang bisa saya bantu atau mari saya bantu dan sebagainya. Karena menurut kami hal tersebut memang kelihatannya sepele, tapi memang perlu ya dibelajarkan gitu kan, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah budaya atau iklim kelas yang biasa kami lakukan dalam melakukan sholat berjamaah, terutama untuk hari Kamis kita melakukan sholat. Berikutnya adalah untuk poin pembelajaran diri atau sel di mana siswa belajar untuk mengenali dirinya sendiri dan menjadi versi terbaik. Yang saya tahu bahwa salah satu poin yang penting dalam pembelajaran ada pelitian emosi, ya bukan secara kognitifnya. Dan itu katanya merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pembelajaran. Nah, salah satu cara untuk melakukan selnya adalah membangun kesadaran diri, di mana kita memberikan pemantik misalnya adalah kita berikan gambar kupu-kupu, kemudian dari gambar kupu-kupu tersebut siswa menceritakan dirinya sendiri, diidentikan. Kalau saya seperti kupu-kupu itu saya akan apa gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh, misalnya adalah kalau saya seperti kupu-kupu karena saya dan menjadi orang terbang ke dunia secara bebas, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga berikutnya dalam pembelajaran saya, mohon izin kalau saya membicarakan untuk pembelajaran saya karena memang ini ya saya ambil untuk contohnya dari pembelajaran saya. Kemudian ketika sesudah pembelajaran, saya juga mencoba untuk memberikan refleksi atau misalnya feedback seperti itu. Nah, ini ada contoh lain yang saya berikan juga, yaitu dalam membangun kesadaran diri melalui refleksi seperti ini. Misalnya adalah anak ya diminta untuk menceritakan kebaikan yang sudah dilakukan oleh dia maupun oleh temannya, dan dia juga menuliskan, misalnya adalah contohnya, saya menemukan hal menarik yaitu tentang menceritakan kebaikan teman gitu kan. Nah, kemudian juga ini adalah salah satu contoh feedback di mana ketika saya memberikan materi, kemudian pada saat setelah katakan semacam penilaian, saya tidak menilai secara langsung, tapi saya meminta siswa untuk sebagai mentor. Jadi saya bagi beberapa siswa yang memang saya anggap mampu, kemudian juga dia punya beberapa anggota yang harus dia bantu ketika memang siswa tersebut perlu bantuan, kemudian setelah itu diberikan penilaian oleh mentor tersebut, dan mentor tersebut juga memberikan feedback-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi mentornya membimbing, kemudian memberikan penilaian dan memberikan feedback-nya. Salah satu contohnya adalah misalnya yang tertulis di sini adalah misal dia memberikan 5, kemudian dia tuliskan bahwa sudah bagus tetapi usahakan jangan tertawa ya, katanya seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah refleksi pembelajaran ini dilakukan secara online ya, dengan memberikan lewat Google Classroom, karena kami tetap masih menggunakan Google Classroom supaya belajar akun ID-nya tetap bisa tergunakan. Dari sini anak memberikan refleksinya bahwa contohnya seperti ini. Nah, di satu ketika juga saya memberikan piagam kebaikan kepada siswa yang misalnya karena kami juga kadangkala juga menggunakan online pembelajarannya, maka saya berikan contoh piagam penghargaan yang pada saat itu Arya Erlangga hadir lebih awal daripada teman-temannya masuk ke dalam Zoom. Nah, upaya-upaya yang lain yang kami lakukan di sekolah yaitu adalah pembentukan karakter melalui sel yang dikemas dalam bentuk P5. Nah, ini salah satu contoh materi dalam buku modul yaitu latihan dengan LK, yaitu tentang my best version, yaitu etika di sekolah. Dan satu lagi adalah my best version dengan subtemanya yaitulah my ambition. Nanti akan ada di video-video atau di slide berikutnya. Nah, ini juga salah satu etika sekolah yang dibelajarkan juga, sama seperti tadi juga contohnya. Nah, ini ya anak sedang belajar mempraktekkan yang kita sampaikan gitu. Jadi kita
dulu pemantik dulu. Sebelumnya kita berikan pemantik, ada suatu bacaan di mana ada di bacaan tersebut ada 2 cerita tentang 2 sekolah, yang satu sekolahnya bagus tapi pelayanan terhadap orang lain atau tamu itu kurang menyenangkan, tapi satu lagi adalah sekolah dengan sekolah bagus tapi kemudian pelayanannya juga yang bagus juga. Kemudian dari situ kita lakukan seperti circle time, kita lakukan diskusi, dari diskusi tersebut kemudian juga anak berbagi pendapat menurut mereka bagaimana sekolah mana yang mereka akan pilih, dan kemudian juga hal-hal apa yang mereka bisa ambil dan terapkan, dan kemudian mereka juga kita coba mintakan buatkan videonya seperti itu. Nah, P5 juga yang kami lakukan berikutnya dalam bentuk sel adalah ketika kita bicara hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam kelas, mungkin seperti bullying atau mengejek-mengejek nama orang tua dan sebagainya, kita angkat juga. Nah, kemudian juga kita tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka ketika misalnya menghadapi situasi seperti itu, kemudian kita juga diskusikan. Nah, anak-anak saling bercerita bagaimana mereka merasa tidak nyaman ketika dibully, dipanggil dengan nama-nama yang tidak menyenangkan, atau orang tuanya juga disebut-sebut. Nah, dari situ juga kami juga menyampaikan kepada siswa bagaimana sih sebenarnya mereka ingin diperlakukannya. Nah, setelah itu, setelah mereka saling berbagi cerita, berbagi pendapat, saya pengennya seperti ini diperlakukannya, atau saya ingin seperti ini diperlakukannya, dan kemudian juga kami juga memberikan kesempatan ke mereka untuk saling mengungkapkan dan minta maaf kepada teman-temannya yang pernah dibully, dan kemudian diakhiri dengan kegiatan seperti ini, yaitu kegiatan saling minta maaf ini. Ya. Jadi video ini adalah video setelah kegiatan tadi ya, menyatakan permohonan maaf secara langsung kepada teman-temannya, dan kemudian juga dilakukan saling berjabat tangan dan minta maaf secara langsung. Nah, untuk pembelajaran penalaran, di mana siswa belajar untuk mengkonstruksikan pengetahuan yang diperolehnya, saya mencoba atau sekolah kami mencoba ini pada tahun ini, kemarin ini maksudnya 2021 ini, kami mencoba untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek, di mana mereka membuat suatu kreasi, yaitu membuat lampion, dan lampion dari gelas-gelas bekas, kemudian di dalamnya juga nanti ada seperti kabel untuk lampu ya. Nah, untuk pembuatan lampion ini terintegrasi dengan beberapa mapel, diantaranya bahasa Inggris, kemudian IPA dan SBK. Dan nanti juga akan dinilainya menurut 3 kacamata tersebut, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh untuk pembelajaran home based learning. Ini tahun kemarin ketika saya masih mengajar kelas 9, di mana kita bicara tentang teks prosedur. Kemudian pada saat tersebut saya meminta siswa untuk menceritakan bagaimana sih membuat nasi lengko, salah satu makanan khas di Cirebon. Nah, saya minta ke mereka untuk bertanya kepada orang tuanya, kemudian juga mereka mempraktekkan, dan salah satu produknya atau ya salah satu produknya itu mereka boleh membuat bercerita dalam bentuk tulisan seperti ini, dan mereka kita berikan kebebasan apakah mau bercerita langsung atau juga mempraktekannya, atau juga barangkali dibuatkan dalam bentuk menggunakan teknologi seperti ini, yaitu menggunakan Canva. Nah, ini juga salah satu pembelajaran yang kebetulan sekarang saya diberikan kepercayaan untuk mengajar di kelas 7. Saya mencoba untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan menggunakan digital. Ini adalah pembuatan kartu nama, dan yang satu lagi ini adalah pembuatan salah satu praktek dari suatu percakapan tentang keluarganya, kemudian siswa ternyata dia membuatkannya dalam bentuk komik secara digital. Dan untuk yang keterhubungan sosial, di mana ditujuankan untuk membangun kecerdasan kewarganegaraan melalui pembelajaran autentik dengan terhubung dengan komunitas dan isu-isu yang sedang berkembang. Ya, saya mencoba untuk mengangkat ini kegiatan pembelajaran yang kemarin di tahun lalu ketika saya mengajar kelas 9, di mana ada salah satu teks lagu dan satu lagu dari Mahir Zaitun tentang
siswa bagaimana sih perasaan mereka ketika sampaikannya dengan sangat luar biasa sekali, sangat berterima kasih sekali pada orang tuanya. Dan sementara untuk yang gambar salah satu ini adalah salah satu contoh produk dari text report. Ya, waktu itu saya membicarakan tentang hewan-hewan yang hampir punah dan kemudian mereka mengekspresikannya dalam bentuk poster. Dan keterhubungan sosial yang lainnya yaitu adalah tentang kemarin ketika ada kegiatan 17 Agustus kita coba untuk mengangkat tema tersebut bagaimana anak-anak mengekspresikan ucapan terima kasihnya dalam bentuk puisi seperti ini. Dan keterhubungan lainnya yaitu adalah dengan lingkungan sekolah yaitu dengan orang tua. Dan tentu saja peran orang tua sangat penting karena beliau-beliau adalah merupakan partner buat kita semua seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ratih ya. Namun memang di kami belum sehebat seperti yang di Mbak Ratih di mana orang tuanya semuanya bisa turun tangan untuk membantu berkontribusi dalam penciptaan lingkungan belajar di kelasnya seperti itu. Tapi paling tidak untuk di saya juga sumbang saran, kemudian juga support dalam bentuk finansial ataupun lainnya ternyata memang juga sangat besar seperti itu. Nah, yang ini adalah keterhubungan dengan lingkungan, di mana kami mencoba membelajarkan siswa bukan hanya kaitannya dengan mapel-mapel yang ada dipelajari, tapi juga kami mencoba menghubungkan siswa dengan dunia yang ada di luar. Nah, ini kami memanggil dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk memperkenalkan bagaimana sih kalau misalnya ada seperti bencana kebakaran, umpamakan mungkin seperti kalau di rumah itu dari gas meledak dan sebagainya. Dan sementara kalau yang ini adalah keterhubungan dengan lingkungan tentang kebetulan ini salah satu dari proyek di mana kami mengangkat tentang My Ambition yaitu anak cita-cita. Nah, kami mengundang orang tua siswa, beberapa orang tua siswa. Nah, yang ini adalah salah satu orang tua siswa yang punya usaha sebagai pemilik salah satu kafe. Dan di sini beliau berbagi bagaimana beliau membangun usaha tersebut dan beliau juga berbagi bagaimana membuat minuman-minuman kopi yang sangat digemari dan bahkan laris ya seperti itu. Dan dengan tujuan anak-anak itu bisa tahu oh ternyata di luar itu seperti di luar sana itu dia harus begini harus begitu gitu. Jadi ketika memang dia punya cita-cita dia harus mengejarnya seperti apa seperti itu tujuannya. Nah, keterhubungan dengan lingkungan berikutnya adalah kami biasa melakukan kegiatan berbagi pada Jumat Berkah, terutama adalah sebenarnya untuk lingkungan kami yang terdekat, yaitu lingkungan anak-anak kami dengan lingkungan-lingkungan masyarakat yang ada di sekeliling kami yang suka ikut sholat di tempat kami. Jadi kami membuat semacam snack yang kami bagikan di hari Jumat. Nah, ini keterhubungan dengan orang tua yang lainnya di mana kami juga memanggil orang tua ketika di awal pembelajaran itu di awal tahun berkenalan dengan orang tua siswa, kemudian siswanya anaknya itu memperkenalkan orang tuanya seperti ini dengan harapan satu sama lain bisa saling kenal, kemudian juga terjalin atau ada bonding yang lebih erat antara orang tua dengan anaknya. Nah, ini juga salah satu contoh dari keterhubungan lingkungan. Ya, inilah yang kami angkat juga. Ini adalah permainan-permainan tradisional yang kita coba upayakan untuk anak tetap bisa kebudayanya. Nah. Baik, Ibu, Bapak, demikianlah presentasi dari saya. Ya, mohon maaf barangkali banyak kekurangan, banyak juga kendala gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saya juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini atas presentasi dan berbagi praktik baik tentang gerakan sekolah menyenangkan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nur di SMP Negeri 6 Kota Cirebon. Ini